pengikutnya memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Dan dia juga yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Padahal Yesus mengajarkan kepada muridnya bahwa apabila ada orang mengaku bertemu Kristus di gurun, di dalam bilik, jangan kamu percaya. Paulus kebetulan mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Berarti Yesusnya mengatakan jangan percaya Paulus. Matius 24 nomor 23, 24, 25 sampai 26. Begitu, Abang. Oh, begitu. Iya. Izin menanggapi bahwa kalau merujuk ke Injil Yohanes, di mana pada ayat 1 Yesus dimuliakan adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah adalah daging. Ini sudah dinubuatkan jauh-jauh hari dan bukan merujuk ke Yesus bahwa itu adalah nabi palsu. Jadi itu satu, ya kan. Kedua, untuk seorang Paulus sendiri atau Saulus dulunya sebelum dia tobat, itu merujuk bahwa dia dipakai oleh Tuhan, artinya Yesus turun menyatakan dirinya berupa cahaya terang, bahwa di sini dialah memberitakan sebagai rasul, memberitakan Injil ke seluruh dunia atau firman-Nya. Jadi yang indikasi yang seperti Bang Juma jelaskan bahwa dia mengucap mengadakan mujizat atas namaku dan bla 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 sekalian, itu tidak relevan ya dengan pernyataannya Bang Juma. Jadi ini sangat bertolak belakang sekali gitu. Sementara dari buahnya sendiri, Yesus sendiri mengajarkan kebaikan. Dia mengajarkan firman-Nya tidak dengan pedang. Dia mengajarkan tidak mempunyai istri yang banyak. Dia mengajarkan tidak kawin-mawin. Dia mengajarkan melakukan mujizat. Dan begitu pula Saulus, dia memberitakan dia tidak membawa pedang. Kemudian dia tidak melakukan perang terhadap bangsa-bangsa atau apa. Dan dia tidak mengumpulkan upeti atau segala macamnya. Bahkan sebagai buah dari kesaksian dia atau taatnya dia mati martir sebagai pengabar Injil gitu. Jadi narasi yang dibangun Bang Zuma dengan kawan-kawan yang mengatakan Yesus atau Paulus itu adalah nabi palsu, itu hak Anda. Tapi kami yakinin buah dari ke poinnya aja Bang, biar nggak kepanjangan Bang, biar langsung ditanggapi Bang. Artinya kita diskusi ganti-gantian. Buah dari yang dua dijelaskan ini itu sangat-sangat jauh dari nabi-nabi palsu. Artinya buah sampai sekarang kedamaian tercipta di dunia ini. Saya rasa begitu dia. Oke, baik. Meskipun Anda mencoba untuk melakukan kebohongan di depan umum seperti ini tanpa malu-malu, tapi nggak apa-apa. Tak ajarin sama Abang supaya urat saraf di kepala itu bisa lurus. Kalau Anda mengatakan syarat nabi palsu, banyak istri, perang, membunuh, berarti bakar itu Bible Anda. Bakar. Karena perintah membunuh itu 1000 banding setengah ons dibandingkan Al-Quran. Perintah membunuh di dalam Bible itu banyak sekali, dan perintahnya itu datang kepada nabi-nabi. Berarti mereka bukan nabi tapi palsu. Daud istrinya 600. Bagaimana kemudian Salomo, istrinya itu sampai 1000 atau 700 minimal. Lalu Anda ingin mengatakan kakeknya Tuhan Anda itu palsu semua. Jadi ngarang cerita itu jangan kayak gitu. Benci kepada nabi kami jangan ngarang-ngarang, jangan setengah-setengah. Perintah Tuhannya bukan begitu. Justru Tuhan mengatakan perbanyaklah beranak cuculah yang banyak. Bahkan nubuatan kemudian yang diberikan kepada Nabi Abraham, engkau akan menjadi bapak dari banyak orang. Berarti anak keturunan Abraham itu harus kawin-mawin. Bukan begitu Pak cara belajarnya.
Kitab Anda Yesus yang berbicara. Tanda-tanda nabi palsu bisa kau lihat buahnya. Memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bermujizat pakai namaku. Itulah buah nabi palsu. Kok Anda bilang bertolak belakang? Otak Anda mungkin yang kebalik. Nggak sinkron antara mulut dengan otak. Jadi asal ngomong. Tanda-tanda ini akan menyertai nabi palsu. Pengikutnya memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Pada hari itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, aku tidak mengenal kalian, penyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu bang, nggak ada dikatakan pada hari terakhir nanti banyak orang akan berkata, Yesus kami banyak istri, Yesus kami perang-perangan, Yesus. Inti cok tolong di mute dulu yang noise. Begitu saudara. Jadi jangan dikarang-karang. Kalau pahit Anda rasa dalil yang ada di Bible, keluar bang, tinggalkan agama Anda, jadi ateis. Kalau sakit yang tertulis di dalam Bible Anda karena ketimpuk langsung ke mulut Anda Bible Anda itu sendiri, keluar dari Kristen bang. Anda kan bisa jadi ateis, jadi Buddha, jadi Hindu, jadi gelandangan atau apa saja. Yang penting jangan kena tanda-tanda nabi palsu. Daripada Anda berbohong, tanda-tanda nabi palsu banyak istri, wah bahaya. Kalau Daud tidak banyak istri bang, Anda tidak punya Tuhan yang bernama Kristus. Justru karena banyak istrilah Daud punya keturunan bernama Yesus. Jadi jangan Anda larikan ke kawin perang. Karena kalau saya tanya Anda, nanti Anda bunuh diri nanti. Kisah Para Rasul 3 nomor 22-23 diterangkan begini. Bukankah di dalam kitab Taurat Musa diterangkan bahwa Tuhan akan mengutus seorang nabi, dan akan terjadi barang siapa yang tidak mendengarkan nabi tersebut, maka dia akan dibunuh dari umat kita. Ayo, siapa nabi yang dimaksud, yang dinubuatkan oleh Nabi Musa? Kalau tidak didengarkan, diperangi. Itu siapa? Yesus. Tidak mungkin. Paulus, apalagi. Jadi jangan kemana-mana. Baca Matius 7 nomor 15, nomor 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Siapa yang diusir Yesus? Orang yang teriak Allahu Akbar, atau orang yang berteriak Tuhan Yesus? Begitu bang. Sekali-sekali diskusi itu pakai akal, jangan disimpan di rumah akalnya. Ayo pakai akal bang, jangan ngawur. Silakan. Terima kasih Bang Zuma atas penjelasannya. Cuman satu pertanyaan saya yang ada di room ini, saya butuh satu nama atau tunjukkan satu nama yang mampu melakukan sesuai dengan Yesus Kristus, melakukan mujizat dengan kasihnya. Apabila ada nama itu saya temuin, saya akan rubah keyakinan saya. Saya rasa itu bang. Saudaraku, Matius 24 nomor 24 nomor 23-nya apa yang dikatakan? Apabila ada orang berkata kepadamu, Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu, nabi palsu akan datang dan akan melakukan banyak mukjizat. Banyak mukjizat yang akan dilakukan oleh nabi-nabi palsu. Sekarang Anda mempersyaratkan nabi itu harus banyak mukjizat. Yesus mengatakan banyak mukjizat, tanda-tanda nabi palsu. Kan lucu, Cak Ayu. Tanda-tanda nabi palsu justru banyak melakukan mukjizat. Sekiranya mungkin oleh mukjizat itu mereka menyesatkan banyak orang. Alamak. Jadi hancur bang, hancur. Kalau Anda menuntut mukjizat, bahayanya kalau saya mengatakan ini mukjizatnya nabiku, Anda akan mengatakan nabi palsu. Sebab di Matius 24 nomor 24, tanda-tanda nabi palsu itu banyak melakukan mukjizat. Paulus lah itu.
Karena Paulus saking banyaknya mujizatnya sampai-sampai dia hampir dilantik menjadi tuhannya orang pagan dengan dikatakan dia adalah dewa Hermes. Paulus dipatok ular nggak mati. Paulus apalagi mujizatnya membangkitkan orang mati. Banyak mujizatnya Paulus itu. Luar biasa Paulus itu mujizatnya. Jadi dia yang kena nabi-nabi palsu itu, Bang. Jadi kalau Anda kemudian merasa pahit, menelan liur karena terbukti data Paulus nabi palsu, ya silakan Anda tinggalkan agama Anda, boleh ke ateis kah atau Hindu Buddha, atau nggak usah kemudian Anda beragama, kan gitu abangku. Silakan. Pertanyaan saya Bang Zuma, saya akan tinggalkan keyakinan saya apabila tunjuk satu nama yang melebihi Yesus Kristus, yang pengajarannya, yang mujizatnya, yang mati bangkit, firman yang hidup. Tunjuk satu nama di muka dunia ini. Kalau abang bisa buktikan. Kan tidak nyambung kita ini, Bang. Kita bahas tentang nabi palsu kok larinya ke mukjizat. Abang, di dalam Matius 24 nomor 24 tanda-tanda nabi palsu apa di situ, Bang? Bermujizat kan? Saya tidak memotong, Bang. Tapi dalam arti nabi palsu yang merujuk ke Yesus dengan pengajaran, dengan kasihnya. Terserah narasi Bang Zuma mengatakan bukan Yesus. Bagaimana Yesus? Tapi maksud saya itu terlihat dari buahnya. Ya buahnya memanggil Yesus Tuhan. Gimana sih? Baik, ya kan? Dan kembali lagi apabila nabi palsu, katakan nabi palsu Yesus, ya nggak apa-apa, kita terima, nggak masalah itu mau Anda katakan. Saya mengatakan yang nabi palsu itu Paulus. Aneh. Itu. Ini gara-gara Dinda Goldia nih dia bikin apa tadi? Jadi, maksud saya apa menurut Bible soalnya. kalau nabi palsu yang lebih dari Yesus Kristus, silakan tunjukkan namanya itu. Saudara, Matius 24 apa tanda-tanda nabi palsu di situ? Justru itu kan saya nanyakan, merujuk ke siapa nabi palsu Ya ini? ke Paulus, kan udah kubilang abangku, Paulus. Kok jadi muter, Bang? Tadi abang mengatakan Yesus. Saya mengatakan Paulus yang Saya datang yang kepada mengatakan Paulus. Yesus, Bang Zuma Paulus. Ke poinnya Bang Zuma aja. Yesus itu ada dua. Jadi jangan kita jadi ambigu. Kalau dikatakan Yesus itu nabi palsu, ada dua Yesus itu. Ada satu anak Maria, ada satu yang datang kepada Paulus. Jadi ada dua Yesus. Yesus yang palsu datang kepada nabi palsu. Mesias palsu adalah yang datang di padang gurun, bertemu dengan nabinya yang bernama Paulus. Lahirlah agama Kristen, memanggillah Kristen itu Tuhan kepada Yesus ini. Itulah tanda nabi palsunya. Begitu Cak Kangkung. Jadi Yesus itu ada dua, ada satu asli, ada satu palsu. Kata siapa? Kata Yesus. Paulus pun mengakui ada Yesus palsu, ada Yesus asli. Begitu kawan. Baik. Yesus palsu itu yang seperti bagaimana yang Bang Zuma terangkan? Yesus asli itu anak manusia yang datang kepada Paulus, Yesus yang bukan manusia. Paulus mengatakan di dalam Galatia 1 nomor 11 nomor 12, Yesus yang datang kepadaku adalah Yesus yang bukan manusia. Sedangkan yang keluar dari, mohon maaf, vagina Maria itu adalah Yesus manusia. Beda. 2 Korintus 11 nomor 4, Paulus mengatakan ada Yesus lain dari Yesus yang aku beritakan. Berarti Yesus ada dua. Yesus juga mengatakan di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat dengan memakai namaku Yesus, dan berkata akulah Kristus. Berarti penyesatnya itu bernama Yesus Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Lanjut di data 24, sebab Kristus palsu, Mesias palsu, alias Yesus palsu, dan nabi-nabi palsu akan datang dan banyak melakukan mukjizat, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Itulah yang Anda ikuti.
Begitu saudaraku Marulin. Silakan. Ya, itu apapun yang Bang Zuma katakan itu kan narasi Anda. Itu dalil. Itu narasi Anda itu. Itu dalil. Ya nggak tahu lah apapun bahasa Anda itu, tapi Itu dalil, Bang. Itu bukan dalil. Bukan dalil. Loh, kok bukan dalil? Loncat. Coba Anda baca Matius 24 nomor 23, 24, 25, 26. Jika apabila ada orang berkata kepadamu ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, apa perintah Yesus? Percaya atau jangan percaya? Coba Anda baca. Ah, bagus, buka Bible, baca. Berarti Anda mau belajar, mau pintar berarti. Baca. Jawab kah? Matius Iya, 24 ya? Iya, Matius 24. Bisa. Itu yang Jadi begini Pak. Jadi ayat yang Bapak bilang tadi itu di Bible, itu kan setelah kepergian Yesus. Kalau Yesus sudah tidak di dunia lagi, ada yang menyebut-nyebut namanya bahwa dia Yesus, itulah nabi palsu Pak. Bukan pada saat dia ada di dunia. Nah, pintar ini, pintar. Paulus memulai karyanya menurut tradisi bapak-bapak gereja paling utama, poros utama. Paulus menulis surat di tahun 50. Yesus terangkat ke langit di tahun 33. Ada jarak sekitar 17 tahun. Lalu Paulus mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun. Murid Yesus dikasih nasihat, jangan kamu percaya jika ada orang yang datang kepadamu mengaku bertemu dengan Kristus di gurun, mengaku bertemu dengan Kristus di dalam bilik, jangan kau percaya. Ketika Paulus datang kepada murid Yesus mengaku bertemu dengan Yesus gurunya di padang gurun, nasihat gurunya apa? Percaya atau jangan percaya? Itu kan ada saksinya Pak. Enggak, bukan itu saudaraku. Paulus sendiri bertemu. Yesusnya mengatakan, ya, Yesusnya perintahkan apa? Percaya atau jangan percaya? Terlepas dia punya saksi satu karung manusia, itu EGP. Yesusnya mengatakan percaya atau jangan percaya? Ya kan memang terbukti Pak, dia bertemu Yesus, kemudian matanya buta, lalu dia disuruh. Berarti Anda nanti akan tanya Yesus begitu. Kan terbukti bos, yang datang kan kau sendiri. Makanya Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Apa pelintir ayat? Loh, bukan, pertanyaan saya kepada saudara. Coba kawan, tenangkan diri Anda dulu. Yesus melarang percaya atau menyuruh percaya? Maksudnya apa? Nah, itu bagaimana Anda mau paham? Ngerti aja kagak? Yesus Pak, saudaraku, buka Bible. Mengatakan bahwa kecuali dia mengaku bahwa dia itu Yesus. Loh, jadi yang datang kepada Paulus mengaku apa? Yang datang kepada Paulus mengaku apa? Mengaku tukul atau mengaku Yesus? Iya, yang datang kepada Yesus itu Yesus. Enggak, yang datang kepada Paulus di padang gurun mengaku apa dia? Yang salah itu Pak. Kalau kok jadi yang salah? Yesus. Itu bukan saudara. Coba Anda baca Matius 24 nomor 23. Jadi apabila ada orang, dengar, ada orang yang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, berarti orang ini mengaku melihat Mesias di sana, Mesias di situ. Apa kata Yesus? Jangan ente percaya. Ya, begitu saudara. Mengaku Pak tidak punya dasar. La haula wala quwata illa billah. Disuruh bertemu Ananias. Hei, coba saudara baca dulu. Baca Matius 24 nomor 23. Coba Anda baca. Baca. Apa? Ini kan tadi kamu minta di mana di Bible itu dibilang nabi palsu ya? Iya, Matius 7 nomor 15. Buahnya adalah Kristen. Nabi palsu. Kan kamu bilang ciri-ciri nabi palsu. Iya, tanda-tanda nabi palsu itu. Baca di Yeremia 3 ayat 2. Oh, itu Nabi Yerusalem itu. Arab. Itu nabi palsu. Dengar, itu nabi-nabi Yerusalem. Apa dibilang di sini, Pak?
Di pinggir Apa? jalan, Coba. engkau duduk menantikan kekasih seperti seorang Arab. Orang Arab, Pak. Nabi palsu. Tapi itu tidak bercerita Dia tentang nyatakan nabi racun. palsu, Pak. Nabi palsu. Itu tidak Bapak bercerita tentang nabi palsu, Pak. Yeremia 23. Yeremia berapa yang Anda baca? Yeremia berapa? Yeremia 32. Oke, kita baca. Kita baca, Pak. Kita baca, kita bantu Anda paham. Firman-Nya, jika seseorang menceraikan istrinya, lalu perempuan itu pergi daripadanya dan mencari istri orang lain. Bapak salah baca. Yeremia 3:2. Yeremia 2. Akan kembali laki-laki yang pertama kepada perempuan itu. Bukankah negeri itu sudah tetap cemar? Engkau telah bersinah dengan banyak kekasih dan mau kembali kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Nomor 2. Salah yang kau baca itu. Salah yang kau baca itu. Layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul dan lihatlah di manakah engkau tidak pernah ditiduri di pinggir jalan-jalan. Engkau duduk menantikan kekasih seperti orang Arab di padang gurun. Engkau telah mencemarkan negeri dengan zinahmu dan dengan kejahatanmu. Sebab itu, Siapa yang bersinah, Pak? Siapa yang bersinah? tunggu. Tolong tunjukkan di data Yeremia 3 ini mana tentang nabi palsu. Silakan. Mana? Di mana ciri-ciri nabi palsu di situ? Mana? Dan satu hal dulu. Tolong tunjukkan di mana tertulis di dalam kitabnya orang Yahudi, pesundal-pesundal, pesina-pesina itu berbangsa Arab. Tunjukkan dalilnya. Bukankah pesina-pesina, pesundal-pesundal itu dari kalangan mereka sendiri? Yang menjajakan kemudian biji sakar kuda dan seterusnya, buah dadanya di jama-jama, bukankah dari internal mereka? Di mana ditunjukkan kemudian satu ayat saja di dalam perjanjian lama ada orang Arab disebut sebagai pesina atau pesundal. Tunjukkan. Ya, orang yang berzina yang kawin lebih dari satu. Itu kan perintah Tuhan, Pak. Di mana dalilnya di dalam kitabnya orang Yahudi? Bukankah pesina itu yang tidak memiliki syarat sanikah seperti Kristen, tidak punya syarat sanikah? Tuhan, Pak, nyata-nyata, Pak. Jangan mengingini istri orang lain. Jangan mengingini istri orang lain. Sekarang saya tanya sama saudara, apa syaratnya orang di Kristen wanita itu di istri kita? Apa syaratnya? Diberkati, Pak. Diberkati oleh siapa? Pendeta. Pendeta. Itu karangan siapa? Firman Tuhan atau karangan gereja? Aduh, karangan. Lah iya, kalau bukan karangan berarti ada di Bible. Mana di Bible syarat sanikah? Tunjukkan syarat sanikah di Bible. Tunjukkan. Apa itu? Kalau tidak ada syarat sanikah di Bible, berarti Kristen semuanya itu adalah anak zina. Mana syarat sanikah di Bible? Tunjukkan. Mana? Listen aja kau. Mana dalilnya syarat sanikah di Bible? Mana? Tunjukkan. Tunjukkan kepada saya syarat sah nikah di Bible supaya tidak disebut berzina itu apa? Mana dalilnya? Sadarkah ente? Kalau itu tak ada di dalam kitabmu, berarti you suka wanita, wanita suka you, bawa ke gereja depan pendeta, langsung itu adalah pesina. Kenapa? Karena tidak ada syarat sanikah. Mana tunjukkan syarat sanikah di dalam agamamu? Ada? Adalah. Tunjukkan dalilnya. Tunjukkan dalilnya. Saya kasih Anda kesempatan 1000 tahun. Silakan. Kan ada tertulis, Pak. Istri-istri. Ya mana syarat sah? Cuma hei istri-istri, Anda tidur sama aku, sama wanita, Anda tidur sama wanita, habis itu punya anak, langsung Anda sebut istri. Yang saya minta syarat sah. Sebelum diberkati, Pak. Syarat sah yang saya minta syarat sah. Mana syarat sah nikah di Kristen? Sesuatu yang aneh Bapak minta. Sesuatu yang aneh Bapak ini. Yesus, Pak Yesus memang saudaraku JS, nabi-nabi yang datang kepada Bani Israel, termasuk Yesus, itu adalah nabi-nabi yang diutus oleh Tuhan hanya untuk Bani Israel. Jadi kalau di luar Bani Israel seperti Roma, Yunani, mau melakukan apapun, itu tidak ada aturan dari Tuhan Elohim. Sampai Islam datang,
tidak ada aturan kepada orang Kristen. Sudah memerintahkan kepada Yesus, Yesus. dunia. Oh itu beda Cak Ayu. Itulah Yesus palsu. Isu palsu. Yesus yang asli mengaku dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Yang sesat dari umat Israel. Ente umat Israel. Kau kan cuma baca satu ayat. Kan ayat Lalu tunjukkan di mana ayatnya Yesus mengatakan aku diutus untuk seluruh bangsa. Mana dalilnya? Kan jelas Mana Pak, dalil? Yesus memerintahkan kepada rasulnya bahwa pergilah, beritakanlah. Hei, Yesus tidak pernah mengajarkan kemudian, Yesus tidak pernah mengajarkan kepada muridnya. Baca Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Berarti yang keluar dari kubur itu bukan Yesus. Palsu itu yang mati diracun. Tidak ada Nabi Israel yang Tidak ada dalilnya ciri nabi palsu mati diracun. ada yang mati diracun. Kalau Anda mengatakan tanda nabi palsu mati diracun, baca Yohanes 19 nomor 30. Yesus minum anggur asam lalu matilah dia. Itu memang buat Pak. Itu memang sudah dibuat. Nubuat Hongkong. Nubuat dari Hongkong mana? Anda sendiri yang mengatakan nabi palsu mati diracun, kok jadi sekarang jadi nubuat? Para ente ini, para. Anggur asam itu kan untuk menandakan bahwa orang sudah meninggal Pak, dikasih minum itu. Loh, dia sendiri yang mengatakan haus, haus. Lalu dikasihlah seteguk anggur asam. Setelah dia minum, maka matilah dia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Memang sudah ada tertulis supaya itu anggur asam itu dia mati. Ya ada tertulis untuk siapa? Nabi palsu kan? Bukan. Memang. Nah, tadi apa? Tadi Anda mengatakan nabi palsu itu minum anggur, mati diracun. Gimana ceritanya? Siapa bilang minum anggur? Siapa bilang makan racun kok? Anggur itu bukan racun. Siapa bilang anggur itu racun? Faktanya Yesus mati. Faktanya Yesus mati. Faktanya Yesus mati. Memang Sudah waktunya. Dia sudah selesai. Kok gimana ceritanya? Dia belum ditombak. Sudah selesai. Sekarang saya tanya sama Anda. Yesus mati disalib atau Yesus mati minum anggur? Ini udah lari dari teks ini. Ya makanya jangan kemana-mana. Saya ladeni Anda. Sampai di liang kubur pun saya ladeni Anda. Karena saya paham Bible, Anda tidak. Sekarang saya tanya, Yesus mati disalib atau mati karena minum anggur? Jawab. Salib. Mati disalib gimana? Makanya belajar. Yohanes 19 nomor 30, Yesus minum anggur, lalu dia mengatakan apa? Sudah selesai, maka matilah dia. Bukan karena disalib dia mati. Saya dulu Pak, baru dia minum Pak. Bapak sembarang sekali. Betul. Cek 1 2 3. Sabar. Kalau komunista begitu sudah jadi band. Enggak menista itu, mau bacakan ayat Bible Gak gimana menista sih? itu lo baca aja Yohanes 19:30. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, dia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Menyerahkan nyawanya kan? Berarti mati dong. Iya, tapi kan tidak ada manusia yang biasa yang bisa menyerahkan nyawanya. Ini kan tadi dibahas penyebab kematiannya. Bang Handi. Pak, itu memang sudah tertulis Pak Handi. Sudah ada tulis dia akan Iya abang, pertanyaannya Bang Juma itu adalah penyebab kematian Yesus itu minum anggur asam atau racun atau disalib, kan itu masalahnya tadi. Tidak ada manusia mati minum anggur Pak. Kalau ada yang mati. Untuk mengetahui Yesus mati. Itu ada ayatnya itu Bang, ada ayatnya yang dibacakan sama Bang Juma itu ayatnya. Jadi menurut Anda berdua penyebab Yesus mati itu apa Bang? Dia menyerahkan nyawanya. Ya kan ada penyebabnya. Penyebabnya kan dari salib. Bang Juma kembali lagi tuh. Silakan. Diminum anggur. Tapi kalau anggurnya dicampur racun mati nggak?
Siapa yang campur? Kau yang campur. Anda mengatakan tidak ada orang mati karena minum anggur. Tapi kalau dia dicampur racun, mati nggak? Kenapa kok lari ke campur? Orang minum anggur kok dicampur racun? Anda mengatakan tidak ada orang mati karena minum anggur. Faktanya Yesus mati. Berarti dicampur dengan... Dia menyerahkan nyawanya, Pak. Baik. Inilah kalau penipu. Sudah jelas-jelas di sana dia minum anggur. Habis itu dia mati. Berarti Yesus itu Muhammad, Pak. Mati karena Yesus. racun. Itu yang Di ada mana ayatnya. dalilnya? Nah, ini mulai. Di mana dia diracun? Tahun berapa dia diracun? Dan tahun berapa dia meninggal? Seperti Anda ditembak tahun 2005, 2025 Anda kena peluru, ada bekas peluru di paha, udah sembuh, main bola, sudah kemana-mana. Tahun 2008 Anda mati, boleh ndak dikatakan Anda mati gara-gara ditembak? Karena ada bekas peluru. Bahlul. Banyak kan di situ, Pak. Terlalu banyak dosanya. Di mana Nabi Muhammad nggak sakit? Dosa apa? Nabiku dosa apa? Nabiku dosa apa? Itu kan Apa dosanya Nabi? Tadi kebar kan itu diambil. Iya, istri sekarang orang. apa? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Sudah. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Masih lebih di mana-mana. Inilah kalau penyembah setan berbicara asal menuduh, asal fitnah. Itulah kau. Karena kebanyakan kau berzina. Karena di Kristen itu tidak ada nikah. Di Kristen itu kawin sama seperti kambing. Ada nggak nikah di Kristen? Nggak ada. Kayak sapi kalian itu. Kawin, punya anak. Itulah kalian. Habis itu kalian menghina nabiku. Padahal kalian itu semua anak-anak zina. Bapakmu menggauli ibumu, lahirlah kau. Tidak ada syarat sah nikah. Masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Yesus belum mengajarkan syarat nikah. Kalian itu anak-anak zina semua. Cuman ikut tradisi Yunani. Ada pesta di gedung, ada acara-acara disahkan oleh pendeta, pastor. Tidak ada dalam kitabmu itu, nggak ada Cahayu, nggak ada. Itu cuman prosesi-proses yang kalian buat-buat, tapi tidak ada secara Bible. Nggak ada. Carikan saya datanya kalau ada. Nggak ada. Baca di Imamat 18. Itu kitabnya orang Yahudi, Cak Kangkung. Baca Imamat 18. Itu kitabnya Yahudi, Cak Kangkung. Berarti Anda tidak mengimani. Jangan offset di dalam Mazmur 104. Imamat itu bukan kitabnya Kristen, tuyul. Itu kitabnya Yahudi. Aturan-aturan yang datang kepada Bani Yakub dan hukum-hukumku yang datang kepada Israel tidak aku berikan kepada bangsa lain. Mazmur 147 nomor 19 nomor 20. Ngapain kau ngutip-ngutip Imamat? Emang itu kitab lo? Baca Imamat 18, silakan. Tuyul, Bahlul, itu kitabmu. Iya. Itu kitabmu. Iya. Nenekmu kiper, dasar perampok, penjajah, perampas. Itu kitabnya orang Yahudi. Mazmur 147. Hukumku yang datang kepada Yakub dan aturan-aturanku yang datang kepada Israel tidak aku berikan kepada bangsa Romawi, bangsa Yunani. Tidak, itu hanya untuk aturan Bani Yakub. Kamu Bani Yakub? Bani Yakub yang keluar dari pantat. Sedikit tambahan ya. Ya, mengenai Nasrani, ya seperti yang tadi barusan saya dengar, di situ dikatakan Yesus itu meninggal di kayu salib setelah minum racun untuk anggur. menebus dosa-dosa umat manusia. Alamak, ilmu dari mana itu? Dan Ilmu dari mana? Ini bukan gereja. Pemberkatan Ilmu dari dilakukan di gereja oleh mana? pendeta, di mana pemberkatan itu sah. Dalilnya? Dan di mata Mana para dalilnya? pihak keluarga. Mana Pihak keluarga dari dalilnya? perempuan, pihak Mana keluarga dari dalilnya? laki-laki, dan disaksikan. Mana dalilnya? Dan Mana ada dalilnya? tertulis Mana dalilnya di Bible? surat. Kita baca. Surah apa? Surah apa? Jangan di-mute.
Kenapa sering di mute? Jangan di mute. Silakan. Surah apa? Syarat sah nikah di Bible surah apa? Silakan. Malam semuanya. Tunggu dulu Pak. Bistru bicara dulu yang satu. Febrian, silakan buka mulut. Kabur, malu. Gak ada syarat sah nikah di Kristen, malu. Dari kali kau Juma. Iya, karena lawan saya keras suaraku aja otaknya tumpul, apalagi suaraku kecil. Nggak bisa pelankan suaramu biar enak didengar. Bisa. Tapi masalahnya, mengenai masalahnya otak kalian itu nggak berfungsi, itu masalahnya. Otakmu Coba berfungsi sedikit. Apa tanda-tanda nabi palsu menurut Yesus? Jawab. Kan dulu biar enak didengar. Oke, saya turunkan volumenya. Apa tanda-tanda nabi palsu menurut Yesus? Tanda-tanda palsu. Nabi palsu, kok tanda-tanda palsu? Tunggu Ya. dulu gue cari ya. Ya, jangan lupa sarungnya, jangan sampai kedodoran kayak kemarin. Kasih kuat. Isi kau. Ya. Kau aja kedodoran kau kan. Juga, kau juga udah duda kau nggak dapat istri kau. Masolang generasi. Iyalah. Itu sarungnya dikuatkan sarungnya. Kau juga lakukanlah apamu biar cepat kau ada pacarmu. Masolang generasi. Sarungnya itu jangan kayak kemarin kedodoran kayak gitu pamer tembakau. Iya. Kasih kuat ya. Udah Gitulah. kuat. Ya bagus. Ya, lanjut. Tadi kamu kan tanya apa tadi yang perkawinannya. Tadi ku dengar kamu nggak ada kawin di Kristen kau bilang kan. Sedangkan perceraian di sini ada Yesus katakan. Jadi kalau nggak ada perkawinan bagaimana orang bisa cerai? Itu ucapan Yesus kepada Bani Israel, paman. Di sini mana ada hanya Bani Israel? Loh, Yesus mana ada? Yesus mana ada pernah berkata-kata kepada orang non Israel? Jadi ini kamu apa? Juma bukan begitu Juma. Loh. Orang Israel itu pun nggak dilarang mengikuti agama mereka. Mana dibilang? Dengar dulu, mana ada dibilang di Israel hanya kamu orang Israel yang bisa Kristen, nggak boleh seluruh dunia. Mana ada di peraturan begitu? Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Bukan begitu. Lalu bagaimana? Kan, Anda mau membantah? Dengar dulu, kan udah dikatakan sama Yesus, ajarkanlah ke semua umat manusia. Kan dia udah dikatakan sama muridnya seperti itu biar tidak ada itu. Tidak ada. Ini mengajarkan ke seluruh dunia, nggak dibilang ke seluruh. Tidak ada. Tidak ada Yesus mengajarkan muridnya ke seluruh dunia, nggak ada. Ini tengok ini di Matius ini. Matius 8. Dengar dulu, kalau nggak kau Matius bilang nggak ada. Ini dengar nomor dulu, 19. kata Yesus ini ya. Waktu dia mau naik ke surga, dia mengatakan kepada muridnya, ya kan? Yesus mengatakan begini, kepadaku telah diberikan segala itu bukan Yesus. Jadi masuk bukan Yesus ini. Bukan. Ini kau bilang perintah untuk memberikan Injil. Ya, Yesus. Tengok dulu. Kan udah dibikin. Itu bukan Yesus. Dengar dulu, biar aku baca dulu. Ya, baca. Perintah untuk memberitakan Injil dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Jadi enggak Yesus ini maksudnya yang ngomong ini. Ketika melihat dia mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa dan di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai ke akhir zaman. Jadi maksudnya ini mana ada dibilang di sini nggak boleh kamu ke seluruh dunia, hanya di Israel. Itu bukan Yesus masalahnya.
Enggak Yesus, Itu kau bilang udah kau baca Yesus. Iya, itu bukan Yesus. Kan di Mana sini udah ceritanya? dibikin Yesus, apanya maksudnya? Iya, tapi faktanya itu bukan Yesus. Enggak mungkin ini ditambah-tambahin ini yang tertulis lagi. Murid-muridnya saja ragu. Muridnya ragu nggak? Itu Yesus atau bukan? Maksud dia bukan seperti itu. Kan dibilangnya kayak pelintir gitu. lagi. Pelintir Tetapi lagi. beberapa orang ragu. Maksudnya kan kayak nggak Ragu. yakin dia, tetapi makanya dibilang Yesus itu. Ragu. Dengar dulu, kamu jangan ragu. Jangan ragu. Kepadaku telah diberikan kuasa. Nah, di mana Yesus? Tuhan Di sudah mana? memberikan kuasa kepada Di mana? Di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi muridnya lah aku semua sambung ya bangsa sebelum Bang yang Zuma datang. yang mengikut dia. Itu yang menurut Maksudnya Bang Zuma adalah Mesias Udah yang keluar ternyata dia. Kristus palsu yang telah Kenapa dinubuatkan kamu dalam keluar Matius 24 ayat Zuma? 4. Waspadalah Makanya- terhadap penyesat yang datang memakai nama Yesus dan mengaku aku adalah Mesias. Nah, kenapa Lalu pilih dia? tiba-tiba Yesus itu nongol kepada muridnya bilang ajarannya untuk seluruh bangsa. Tapi kalau kita merujuk kepada Matius 10 ayat 4 dan 5, Yesus sudah berpesan nih kepada murid-muridnya, "Ito denger. Ke-12 muridku." Mana si Juma tadi? Jangan dulu kau ngomong. Mana si Sabar Juma dulu, abis ini naik. Ke-12 muridku. Janganlah kau menyimpang ke kota bangsa Samaria atau ke bangsa lain, melainkan jangan dulu. kepada Apa domba-domba yang tersesat dari Bani Israel. Inilah ajaran Yesus ini Yesus berpesan yang itu, sudah- dengar dulu, kepada muridnya Dengar dulu. bahwa ajarannya ini untuk Bani Israel. Tetapi kenapa Yesus yang bangkit dan yang dinubuatkan Yesus yang asli dalam Matius 24 ayat Dengar 4 dan dulu, 5 Golden. Inilah itu terlahir kok pesan. mengajarkan Dengar dulu, ajarannya Golden. untuk seluruh bangsa. Teman-teman Itu dikencengin Kristus tab yang layarnya biar kuat komandonya ya palsu. teman-teman ya. Dikencengin, Oke, dikencengin. tafadhol Gurunda, saya nyambung dikit tadi. Ehonya dikurangi sedikit. Tunggu dulu, Oh ya, Golden. maaf. Aduh, cek. Lanjut Gurunda. Inilah perintah Tafadhol. Yesus terakhir untuk Kristen. Biar tahu kamu, ini terakhir harus diikuti. Tidak ada selain ini. Inilah yang diajarkan Yesus terakhir kali. Tolong supaya- tunjukkan, saudara. Ini tadi, Tolong ini kan tunjukkan. sudah mau ini kata-kata Tolong. ini sesudah dia mau bangkit naik ke surga. Awas sarungnya jatuh. Tolong tunjukkan Sesudah di dia mana. mau naik ke surga. Inilah kata-katanya pesannya. Dengar dulu Juma, kamu aja yang mau dibenarkan. Sarungnya Inilah robek. kata-kata Nggak malu. Yesus sebelum dia berangkat ke surga. Itu supaya bukan apa? Yesus. Astagfirullahaladzim, Tadi ya Allah ya dibaca Karim. Yesus. Supaya apa? Supaya kami umat Kristen mengikuti seperti Ya ini. udah, itu dari lo. Silakan kau Makanya ikut. kalau Kristen itu Nggak ada habisnya ngomong. Nggak baptis, nggak baptis. Sekarang tolong tunjukkan di mana dalilnya Elohim memberikan kuasa kepada Yesus baik di langit Ya maupun di bumi. ini buktinya, Mana? ini buktinya. Enggak. Ini Itu buktinya. pengakuan sepihak. Pengakuan. Itu pengakuan Sesudah dia sepihak. naik ke surga. Kan Itu dia kan naik ke pengakuan surga. sepihak. Sekarang kalau yang seperti menjanjikan kau- kuasa langit dan bumi kepada Yesus siapa? Ya itu Tuhan kan udah Di dibilang. mana dalilnya? Dengar dulu. Kan ada Di yang mana bilang dalilnya? Yesus itu nih. Kalau tidak melalui aku, kalian tidak sampai ke Tuhan. Iya, Itu. tapi bukan dengan jalan dituhankan kayak Kristen. Bukan gitu, maksud Sekarang Yesus- gini. Maksud Begini. Yesus itu cuma Begini, kalau tidak Lai. melalui dia kita Lai. tidak sampai ke Dengarkan Tuhan. dulu, Lai. Karena apa? Lai. Nah, firman-Nya kan sudah diberikan kepadanya, kuasanya juga sudah Dengar diberikan dulu. kepadanya. Diskusi yang bagus dong. Diskusi orang memang kayak gitu di sini. Dengar dulu, Kan harus mengikuti Alkitab. Dengar. Apa? Siapa yang pernah menjanjikan kuasa di langit dan bumi beserta kemegahannya akan diberikan kepada Yesus? Siapa? Bapak atau iblis? Ya ini yang penting ini Tuhan sudah memberikan kuasa kepadanya. Mas Berarti Solan kamu nggak generasi. percaya sama kuasa Tuhan. Berarti kamu nggak percaya kepada Saya ulang kuasa lagi. Tuhan. Kan Tuhan Saya yang ulang lagi. memberikan kuasa Siapa kepadanya. yang pernah menjanjikan kuasa di langit dan di bumi beserta kemegahannya Tuhan kepada yang Yesus? memberikan. Tuhan memberikan Kepada Yesus, iblis Ya, Tuhan. atau Tuhan Elohim? Ya Tuhan Allah. Di mana?
Di mana tertulis Tuhan Elohim menjanjikan kuasa di langit dan di bumi kepada Yesus? Ya, Di mana tertulis? Inilah tadi. Jadi maksudmu siapa yang memberikan kuasa kepada Yesus kalau enggak baca Lukas 4 nomor 6. Itulah Iblis berkata, kau ini enggak pernah mau mengalah. Iblis berkata kepada Yesus, Yesus, ya paman, aku akan memberikan segala kemegahan di dunia ini, kuasa di dunia ini, bila engkau menyembah aku. Sebab aku berkuasa memberikan kuasa tersebut kepada siapapun yang aku kehendaki. Itu kata iblis. Apakah Yesus menerima kuasa dari iblis tersebut? Ya atau tidak? Masa dari kuasa dari iblis? Ya dari Tuhan lah kuasa itu. Itu dalilnya. Itu dalilnya. Kamu nambah Lukas 4, Matius 4, iblis menjanjikan kuasa kepada Yesus. Mana ada dijanjikan iblis kuasa mau diberikan kepada Yesus. Baca Lukas 4 nomor 6, berani enggak? Berani enggak lah baca? Berani enggak? Berani nggak baca? Kalau dicobain kau bilang iya. Iblis mencoba. Dengar. Berani nggak Anda baca? Iblis menjanjikan kuasa kepada Yesus. Kuasa langit dan di bumi akan diberikan kepada Yesus kalau Yesus menyembahnya. Lukas 4 nomor 6. Berapa yang kau terangkan? Mampus. Baca, silakan. Berapa? Nomor 6. Apa nama Lukas apa? Coba. Lukas 4. Kau kadang-kadang cuma kau nambah-nambah bumbu kau. Lukas 4 nomor 6 Opung. Awas sarung, kan Robe. Pencobaan di padang. Iya, baca. Kan tadi kan pencobaan. Baca. Mulai dari apa yang kau tunjukkan ini? Aku baca mulai dari pertama ya sampai. Silakan mau sampai manapun kau baca terserah. Tapi jangan kau potong-potong kalau mau kau tahu. Bukan lain. Ini tentang pencobaan. Baca. Pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 Tidak ada tertulis roh di situ, tidak ada tertulis Roh Kudus di situ, ditambah-tambahin-nya. Enggak, kau baca dulu. Tengok ini kan pencobaan di padang gurun. Tidak ada tertulis Roh Kudus di situ. Ada ayat 1 baca di situ Juma. Makanya kau baca dulu makanya. Dengar Juma. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus di padang gurun. Kan ada Roh Kudusnya. Iya. Kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari. 40 hari berpuasa. 40 hari lamanya. Diskon. Dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepada. Ini kan iblis kan mencoba dia. Dengar dicobain. Namanya dicobain. Apakah Yesus itu mau? Kan itu. Makanya dengar dulu Juma. Yesus terima enggak? Tunggu dulu. Kan Yesus terima enggak kuasa itu? Dengar dulu Juma. Makanya kau dengar dulu. Kata Yesus terima enggak? Dengar dulu. Kan ini kan kata iblis kepadanya, digodainya Yesus ini kan. Dengar dulu. Segala kuasa itu serta kemuliaan akan kuberikan kepadamu, kata iblis.
Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Aku memberikannya kepada siapa saja yang kuhendaki. Kata iblis tadi, kan iblis ini masih jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu, katanya ke Yesus. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis. Inilah jawabnya yang kau bilang tadi. Iya, pertanyaan tertulis. Saya yang menjanjikan kuasa kepada Yesus dulu. Siapa? Dengar dulu jawabnya yang dibilang iblis tadi kan. Dia kan digoda-goda iblis dia. Jadi sama Yesus. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan. Kan kata Yesus kan. Kau harus menyembah Tuhan, kata Yesus. Terima enggak kuasa itu? Aduh, tunggu dulu, enggak diterimanya. Enggak diterima. Enggak mau apa? Enggak diterima. Dengar Juma. Yesus tidak menerima. Sekarang pertanyaan saya. Kalau Yesus tidak menerima kuasa dari iblis, lalu dia terima kuasa dari mana? Tunggu dulu dari Bapak, Bapak, baca dari semua Allah. biar mengerti. Mana dalilnya Bapak memberi kuasa kepada Yesus? Mana? Tetapi dengar dulu cuma biar siap, boleh kayak gitu. Kalau mau jadi pendeta kau dengar dulu, belajar kau. Dengar, kan dibilang, kan digodain setan dia tadi, tetapi dia nggak terima kuasa itu kan? Dengar dulu cuma, nggak boleh kayak gitu kalau sama kita belum siki-siki. Apa sih? Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis. Kamu tak ngerti ada tertulis, kata Yesus. Jangan kau mencobai. Harus menyembah kepadaku. Kepadaku atau kepada Allah? Kepadaku atau kepada Allah? Seperti kamu inilah ini iblis. Kepadaku, kata Yesus, kepadaku atau kepada Allah? Dengar dulu, harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja. Dia berarti bukan kepada aku, bukan kepada Yesus. Ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah. Ini masih dicobain ini, namanya dicobain. Iya, Tuhan dicobai sama setan. Iya, terus. Dengar dulu, bukan Tuhan, Yesus yang dicobain. Oh, bukan Tuhan, bagus. Mulai sadar, mulai siuman si opung. Kata setan tadi, dengar dulu. Jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis, kata Yesus, mengenai Dia akan mengutus, mengenai engkau yang akan memerintahkan malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menantang engkau. Menantang bukan menantang. Menantang. Namanya itu. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawabnya. Tengok ini jawaban Yesus ya. Masih ini dicobai setan terus. Iya, Tuhan dicobai setan ya. Iya, itu kan dicobain namanya. Iya, dicobai setan. Terus dibilang Yesus menjawab, katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Iblis mengakhiri semua pencobaan. Mundurlah iblis dari Yesus. Menunggu waktu yang baik. Kan setannya kan pergi kan? Sesudah dibilang pergi setannya. Setannya pergi lalu menunggu waktu yang baik. Sekarang pertanyaan saya, apakah Yesus menerima? Dengar dari tadi, dengar terus. Sudah pergi karena setan pergi. Apakah Yesus menerima kuasa dari setan? Kan udah dibilangnya tadi. Yesus menjawab, katanya, ada terima firman, tidak? jangan engkau cobain Tuhan dalam. Yesus terima tidak? Apa? Makanya gak mengerti. Masolang generasi. Tadi kan mencoba, dia kan dipanggil setannya mencoba. Pertanyaan saya, Yesus menerima kuasa dari setan enggak? Dari Tuhan lah. Kau pun. Di mana dalilnya Tuhan memberikan kuasa ke Yesus? Di mana? Ya tadi yang kubaca tadi. Yang tadi kubaca itu aku yang diberikan kuasa. Ya, yang memberi kuasa tadi itu kan iblis. Ini kan ini yang tadi yang kubaca tadi, Matius tadi. Ternyata otakmu cuma ternyata pendek ya otakmu ya. Sekarang pertanyaan saya, Yesus menerima kuasa enggak? Kan di sini kan sudah dibilang Yesus. Yesus menjawab, dia dicobai ternyata cuma ini Iya, nggak pandai dia mengartikan kata-kata di Alkitab. Ternyata kirain pintar ternyata.
Oke, tolong dikasih diam dulu ibu ini. Saya dengan Pudan. Pudan, Yesus menerima kuasa dari Tuhan nggak, bro?
Pak Ocek, Pak. Ya. Seorang manusia atau saya bilangnya dari awal ya. Saya seorang manusia. Saya seorang sarjana. Bisa Yesus. Jangan lupa Yesus. Oh iya. Jangan lupa Yesus ya. Analogikan dengan pernyataan saya nih. Saya seorang manusia. Saya berpangkat sarjana atau saya seorang sarjana. Bisa terima? Nah, karena saya manusia, maka saya bisa menjadi seorang sarjana. Karena saya seorang sarjana, maka bisa saya seorang pejabat. Betul? Ini menarik. Pas ini cocok. Artinya saya manusia, pangkat saya sarjana. Kedudukan saya pejabat, ya. Yesus seorang manusia. Pangkatnya Allah. Tahu artinya pangkat, kemampuan. Sarjana. Pangkatnya Allah, maksudnya pangkatnya sangat ajaib. Allah artinya sangat ajaib. Karena dia sangat ajaib, maka dia bisa menjadi seorang pejabat surga. Nah, itu Yesus seorang manusia, berpangkat Allah, berpangkat sangat ajaib, kemudian bisa menjadi seorang Tuhan, seorang pejabat surga. Jadi ada diri, ada pangkat, karena dia memiliki pangkat, maka dia menjadi seorang pejabat. Bapaknya? Tapi dia bukan yang tertinggi. Bapaknya? Bapaknya lah Allah Maha Tinggi, yang Allah Maha Tinggi, dan seorang pejabat tertinggi. Jadi begitu karena bapaknya Yesus adalah yang Allah Maha Tinggi, atau yang paling Allah, atau Allah tertinggi,